Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal matematika dasar untuk persiapan SKD CPNS tahun 2023. Oke, langsung aja ya, kita bahas dari soal nomor 1. Nah, di sini ada tes hitung ya. 567 dikali 568 dikurangi 567 kuadrat adalah. Nah, kalau seperti ini kalian gimana nih? Ini kan tentu kan harus kita kerjakan terlebih dahulu ya, perkalian ya. Ini kita kerjakan, kemudian baru dikurangi sama 567 kuadrat. Tapi kalau kita kalikan, hasilnya kan besar nih. Ini kan kalau dikuadratkan juga besar ya. Tapi kita pakai trik cepatnya. Gimana? Trik cepatnya yaitu di sini kan ada angka 567, sedangkan di sini 568. Berarti 568 ini kita ubah ke 567. Jadinya gimana? Jadi 567 dikali yang ini kita ubah menjadi 567 ditambah 1, ya kan? Jadi 567 ditambah 1 dikurangi 567 kuadrat. Nah, ini kan kita jabarkan nih, kita kalikan. 567 kali 567 itu 567 kuadrat. Ini ke sana kan 567 kali 1 kan 567 ya. Tandanya plus, berarti plus 567 dikurangi 567 kuadrat. Nah, ini kan dia sama. Gitu. Jadi tinggal 567. Jadi jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 2. 16 2/3% dari 24 adalah. Nah, ini sama ya. Kita tinggal menghitung hasil perkalian persentase ini. 16 2/3 ini kan pecahan campuran ya. Kalau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ini kan kita kalikan. Kemudian ke sini nanti ditambah. 16 kali 3 kan 48. 48 tambah 2 itu 50. Berarti ini sama aja dengan 50/3. Persen itu sama aja dengan per 100. Dari berarti dikali 24. Udah tinggal dicoret-coret aja. 100 bagi 50 itu 2. Kemudian 24 bagi 2 itu 12. 12 bagi 3 itu 4. Ya udah, berarti jawabannya yaitu 4, yang B. Nomor 3. 99% dari 0,343434 adalah. Nah, ini bilangan berulang sudah sering saya jelaskan ya. Ini dia berulang sebanyak 2 bilangan, 34 34 34. Berarti bentuk ini sama aja dengan 34/9 9. Ya. Jadinya 99% itu 99% itu per 100 dikali 34/99. Ini sama kita coret, jadi tinggal 34 dibagi 100 yaitu 0,34. Jawabannya yang A. Nomor 4, jika 8 pangkat M sama dengan 4, maka min 9 M kuadrat adalah. Nah, jadi yang ditanyakan adalah min 9 M kuadrat. Jadi kita harus mencari nilai M. Kita cari M-nya terlebih dahulu. Di sini diketahui 8 pangkat M sama dengan 4. 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3. Ya kan? Dipangkatin M sama dengan 4 ini 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat. Ini ada pangkat, dipangkatin kan pangkatnya dikali ya. 3 kali M itu 3M sama dengan 2 pangkat 2. Nah, ini coret aja. Jadi 3M sama dengan 2. Jadi M sama dengan pindah ruas 2/3. Yang ditanyakan adalah min 9 M kuadrat. Jadinya min 9 M-nya itu 2/3. Jadi 2/3 kuadrat. Gitu ya. Jadinya min 9, ini kita kuadratin masing-masing. 2 kuadrat itu 4 per 3 kuadrat itu 9. Ini kita coret. Jadinya min 4. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 5, 5 pangkat 10 dikurangi 5 pangkat 8 dikurangi 120 dibagi 5 pangkat 8 min 5 adalah. Nah, kalau seperti ini berarti cara penyederhanaannya kita lihat di sini kan pangkat 8, ini pangkat 10.
ini pangkat 8. Supaya sama pangkatnya, maka ini nanti kita ubah menjadi 5 pangkat 8. Jadinya ini 5 pangkat 10 itu kan sama aja dengan 8 plus 2 ya. Kenapa dibikin 8 plus? Supaya sama yang lainnya. Dikurangi 5 pangkat 8 dikurangi 120 dibagi 5 pangkat 8 dikurangi 5 gitu. Jadinya ini sifat eksponen 5 pangkat 8 plus 2 sama aja dengan 5 pangkat 8 dikali 5 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 8 dikurangi 120 dibagi 5 pangkat 8 min 5. Nah, karena di sini ada 5 pangkat 8 semuanya, kita misalkan aja ya. Kita misalkan 5 pangkat 8 itu P supaya mudah ya. Kalau dimisalkan P berarti ini 5 kuadrat kan 25. 25 kali P berarti 25P dikurangi P dikurangi 120 dibagi P dikurangi 5. 25P dikurangi P yaitu 24P min 120 per P min 5. Nah, ini kemudian kita keluarkan 120 bagi 24 itu kan 5 ya. Berarti 24 keluar nih. Jadi 24 dalam kurung P min 5 dibagi P min 5. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini coba kita kalikan. 24 kali P kan 24P. 24 kali 5 itu 120. Ini udah sama, kita coret aja hasilnya berarti 24. Jawabannya yang D. Oke ya. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini operasi hitung juga. Ini pasti ada cara cepatnya. Kita tulis dulu aja soalnya ya. 3,8 dikali 3,8 dikali 332 ditambah 2,1 dikali 168. Ini kan berarti kan dia gini nih, ada kurungnya masing-masing ya, karena kan perkalian harus didahulukan daripada penjumlahan. Ditambah 332 dikali 2,1 itu, kemudian ditambah 168 dikali 3,8. Nah, caranya itu kita kelompokkan angka yang sama. Di sini kan ada nih 3,8, ada 3,8. Jadi nanti yang ada 3,8-nya bisa kita kelompokkan, kita keluarkan ya. Jadi 3,8 dalam kurung ini kan dikalikan 332 ya. Berarti sisanya ini 332 ditambah ini perkalian 3,8 itu sama 168 gitu. Kemudian tadi lagi yang sama ini 2,1, ini 2,1. Berarti ditambah ya 2,1 dalam kurung ini sisanya 168 ditambah ini 332 gitu. Jadinya 3,8 dikalikan ini kalau dijumlahkan yaitu 500 ya, ditambah 2,1 dikali 500. Nah, ini ada lagi nih sama-sama 500, kita keluarkan juga. Jadi 500 dalam kurung 3,8 ditambah 2,1. Jadi ini namanya menggunakan sifat distributif. Jadi 500 dikalikan 3,8 tambah 2,1 itu 5,9 gitu. Jadinya berapa? 5,9 dikalikan sama 500, hasilnya yaitu 2950. Atau ini kita bulatkan 5,9 kan sama aja dengan 6 ya. 6 kali 5 kan 300, hasilnya kan 3000. Yang mendekati 3000 kan ini. Gitu. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Berapakah hasil dari 524 per 2 kuadrat dikurangi 476 per 2 kuadrat? Pertama-tama kan kita cari hasil pembagiannya ya. 524 dibagi 2 itu sama aja dengan berapa? 262 kan ya. Jadi ini 262 kalau dibagi. Sedangkan ini 476 dibagi 2. 476 bagi 2 itu 238. Ini 238. Nah, maka ini bisa kita tulis menjadi 262 kuadrat dikurangi 238 kuadrat.
kuadrat. Ini sifat pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat sama aja dengan A plus B dikalikan A min B. Gitu. Berarti ini sama aja dengan 262 plus 238 dikalikan 262 dikurangi 238 gitu. Dan tinggal kita hitung aja. 262 ditambah 238 yaitu 500 dikalikan ini 262 dikurangi 238 itu 24. 24 kalikan 5 kan 120 ya, berarti 12.000 gitu ya. Jawabannya berarti yang D. Nomor 8, akar X, akar X, akar X dan seterusnya sama dengan 2. Berapakah nilai X? Langsung jawabnya langsung 2. Kenapa? Nah, jadi kalau misalkan ada akar seperti ini, akar 5 dari akar 5 dari akar 5 dari akar 5 ya hasilnya itu 5. Jadi kalau ada akar 8 dari akar 8 dari akar 8 dari akar 8 dan seterusnya hasilnya juga 8. Jadi kalau ada akar X, akar X, akar X sama dengan 2 ya berarti di sini 2. Gitu. Ya. Kok bisa? Nah, di sini coba saya buktikan ya. Jadi kalau misalkan ada akar X, ini akar X, ini akar X, dan seterusnya sama dengan 2. Jadi nanti kalau ada soal gini langsung aja, cuma ini saya buktikan supaya kalian percaya. Nah, cara nyari X-nya gimana? Ini kayak X kan ada di dalam akar. Supaya akarnya hilang berarti harus dikuadratkan. Kalau mengkuadratkan berarti harus kedua ruas. Berarti kiri kuadratkan, kanan kuadratkan. Kiri kalau dikuadratkan akarnya kan hilang ya. Jadi tinggal X, akar X, dan seterusnya. Sama dengan kanan kalau dikuadratkan, 2 kuadrat itu 4. Gitu kan? Ya enggak? Sedangkan ini akar X, akar X, akar X dan seterusnya ini kan dia sama aja dengan ini kan, sama aja dengan 2 ya. Berarti kita tulis X kali 2 sama dengan 4. Berarti X sama dengan dibagi 4 bagi 2 yaitu 2 gitu ya. Ini cara jalan ceritanya seperti ini ya, cara penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan sudah tahu konsepnya langsung aja jawabannya yang A, menghemat waktu. Nomor 9, diketahui sudut X penyikunya adalah 15. Jika P adalah pelurus dari X dan Q adalah 115, maka nah ini kita harus mencari hubungan P sama Q. Kita cari P terlebih dahulu. P ini adalah pelurus dari X, berarti kita harus nyari X. Diketahui sudut X penyikunya yaitu 15. Penyiku yaitu sudut yang membuat hasilnya siku-siku gitu ya. Jadi kalau misalkan penyikunya di sini 15, ini X-nya kan di sini ya. Kalau siku-siku kan harus 90, berarti X ini 90 kurangi 15. Berarti 90 kurangi 15 itu berapa? 75 ya. Nah, X-nya 75. Jika P adalah pelurus dari X. Jadi di sini misalkan diketahui X, ini pelurusnya. Pelurus itu total sudutnya adalah 180. Jadi P ini pelurus dari X. X-nya kan 75, di sini 75. Berarti P ini berapa? Karena pelurusnya berarti kan total sudutnya ini 180 ya. Jadi 180 dikurangi 75. Gitu, berarti 105, maaf. Nah, jadi ketemu P itu 105, kemudian diketahui Q itu 115. Jadi kesimpulannya apa? P-nya lebih kecil daripada Q. Gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Jika X menyatakan 3/5 dari 30 dan Y menyatakan 36% dari 50, maka hubungan X dan Y yang tepat adalah, nah, X menyatakan berarti X sama dengan 3/5 dari 30. Nah, ini kita kerjakan aja. Coret. 30 bagi 5 yaitu 6. 3 kali 6, 18. Sedangkan Y menyatakan 36% dari 50. Persen itu kan per 100, berarti 36 per 100 kali 50. Ini kita coret, 100 bagi 50 yaitu 2. 16 bagi 2 yaitu 18.
Karena X-nya ketemu 18, Y-nya ketemu 18, maka X sama dengan Y. Jawabannya yaitu yang B. Gitu ya. Nah, oke, itu tadi teman-teman 10 soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan mengasah kemampuan matematika dasarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.